Salam jumpa, umat yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Claudia dari GKI Diponegoro, Surabaya. Hari ini menyapa Anda lewat sapaan gembala. Sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah hidup baru yang Kau bukakan bagi kami hari ini. Pimpinlah kami dalam melaksanakannya dan menjalankannya agar tugas panggilan kami kiranya selaras dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Beri kepada kami pencerahan agar firman ini sungguh menjadi pelita yang menerangi hati dan hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36 sebagai dasar firman Tuhan pagi ini. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tema kita pada hari ini adalah menembus sekat, membangun perekat. Bapak Ibu, kalau jam 1 dini hari Anda sedang apa? Sebagian besar pasti menjawab, ya pasti sedang tidurlah. Tidak salah, itu jam orang nikmatnya sedang tidur ya, jam 1 dini hari. Tapi kemarin, jam 1 dini hari, tanggal 21 Maret, beberapa teman dari GKI Dipo melakukan kunjungan ke Masjid Rahmat. Salah satu masjid tertua yang ada di kota Surabaya yang terletak di wilayah Kembang Kuning. Apa yang mau dilakukan dalam kegiatan di dini hari tersebut? Kami mendapat info bahwa tanggal 21 Maret itu adalah 10 hari menjelang Lebaran. Itu yang disebut momen Qiyamul Lail, malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Dan ini diyakini sangat baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat bila dilaksanakan ibadah, khususnya di masjid. Sehingga biasanya di momen ini jemaah berbondong-bondong datang ke masjid selepas salat Isya dan kemudian melakukan ibadah di masjid sampai menjelang fajar dini hari. Nah, kami memilih momen ini untuk melaksanakan kunjungan dengan membawakan makanan sahur buat saudara-saudari umat Islam yang menjalankan ibadah Qiyamul Lailnya di Masjid Rahmat Surabaya. Mereka memang membutuhkan kemauan dan juga pengorbanan untuk melaksanakan hal ini. Karena kita harus mau melepaskan kenyamanan istirahat malam kita dan kemudian pulang ke rumah sudah menjelang subuh. Tapi karena mau menyatakan keseriusan kita mendukung ibadah mereka dan mau merawat tali persahabatan dengan saudara-saudari kita umat Islam yang dalam hal ini diwakili oleh jemaah Masjid Rahmat, maka acara sahur di Masjid Rahmat dini hari ini pun tetap kami lakukan dengan penuh semangat. Persahabatan dan kerjasama dengan Masjid Rahmat sudah terjalin sejak masa pandemi saat kami bergantian menyediakan nasi bungkus bagi bapak-bapak penarik becak yang tidak jauh mangkal dari gereja GKI Dipo Surabaya dan tentu tidak jauh juga dari Masjid Rahmat. Saudara, kita semua tentu menyadari gereja ada di dalam dunia dan diutus oleh Allah ke dalam dunia. Karenanya, selain melayani jemaat kita masing-masing di dalam lingkup gereja kita juga dipanggil untuk peduli terhadap komunitas di sekitar gereja. Bahkan bukan tidak mungkin mereka yang juga berbeda iman. Mereka adalah salah satu karya layanan atau tujuan sasaran layanan gereja. Bukan sekedar membagi atau membawa makanan dalam hal ini. Di balik itu, kita mau menunjukkan ketulusan hati untuk mengisi persahabatan antar iman sebagai upaya merawat dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa kita yang memang adalah bangsa yang majemuk, yang heterogen masyarakatnya. Sebagian orang mungkin enggan dan bahkan mungkin juga
merasa tidak perlu untuk melayani orang di luar komunitas iman atau kelompok yang berbeda latar belakang dengan dirinya. Keengganan bahkan penolakan serupa ini pernah juga dilakukan oleh Rasul Petrus. Dia yang sangat kuat memegang tradisi dan juga ajaran agama Yahudi. Dia mengatakan ada larangan untuk bergaul dan mengunjungi orang-orang Yahudi di kalangan komunitas Yahudi. Kisah 10 ayat 28 mencatat itu. Tapi pada akhirnya, Petrus menyadari kekeliruannya. Ia yang semula anti terhadap orang-orang non-Yahudi, pada akhirnya ia pun membuka diri terhadap mereka yang berbeda suku bangsa dan imannya. Allah menyadarkan Petrus dengan menuntunnya melalui sebuah penglihatan dan pertemuannya dengan Cornelius, seorang perwira yang adalah orang non-Yahudi, namun punya sikap dan perhatian yang besar terhadap orang Yahudi. Kisah 10 ayat 2 mencatat itu. Allah menegur Petrus bahwa kepelbagaian latar belakang seseorang bukanlah halangan baginya untuk menerima kasih Allah. Cornelius yang notabene adalah orang non-Yahudi, doa dan sedekahnya pun diperkenan Allah. Kisah 10 ayat 1-4 mencatat itu. Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah berkenan pada siapa saja yang mau mengamalkan kebenaran. Kisah 10 ayat 34 dan 35 mencatat itu. Bila Petrus diajar Allah untuk membuka hidupnya terhadap mereka, sesamanya yang berbeda suku, agama, dan budayanya, saudara, tidakkah kita pun diajar Allah untuk menghayati siapakah sesama kita? Kepada siapa Allah mengutus kita untuk membawa kasih dan keselamatannya, serta kebaikannya? Persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia dan oleh masyarakat di mana kita tinggal, di mana jemaat kita berada, tentu bukanlah sebuah tanggung jawab yang kecil dan ringan. Bukankah akan lebih ringan bagi kita selaku gereja bila kita tidak berjuang sendiri, tetapi mau dan siap bergandeng tangan dengan sesama warga bangsa ini, apapun backgroundnya, untuk mengerjakan tugas panggilan sebagai warga negara yang baik. Sebagaimana firman-Nya dalam Kisah 10 ayat 35 dan 36. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ketuhanan Yesus tidaklah sekedar sampai pada pengakuan di mulut kita saja, tapi kita perlu mengakuinya lewat ketaatan kita dalam mengikuti teladannya. Mereka yang tidak mengakui ketuhanannya tidaklah mengurangi hakikatnya selaku Tuhan. Ia yang mau menjumpai orang-orang di luar wilayah Yudea dan mau masuk ke wilayah bangsa-bangsa asing, Ia hadir membawa kasih dan keselamatannya. Dan mereka yang membuka hati menyambutnya menerima keselamatan kekalnya. Maka Ia mengutus kita juga ke dalam dunia ini untuk menjadi alat kasih dan keselamatannya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita melakukan pesan ajaran Yesus ini. Amin. Menutup sapaan gembala ini, mari saudara-saudara kita berdoa. Sang Gembala Agung, tuntunlah kami agar mampu menjalankan teladan-Mu dalam kehidupan kami, agar kami bisa menghadirkan karya kasih-Mu secara konkret dan menjadi alat keselamatan-Mu yang membawa kehidupan bagi mereka yang membutuhkan, siapapun mereka, kemana Allah mengutus dan menempatkan kami, dan juga mempercayakan tanggung jawab sebagai pelaku kehidupan. Kami mohon berkat-Mu dalam kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini. Lindungilah kami dan jadikan kami alat yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.